Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ya, sekali lagi ucap selamat datang bagi mereka yang join kita dan menonton kita di dalam YouTube. Saya berdoa malam ini Anda akan diberkati dengan firman Tuhan. Ya, kita sedang mengikuti satu series kita panggil Christmas series karena kita sudah masuk di dalam suasana Christmas. Sebenarnya hari ini dipanggil First Advent of Christmas. Ya, the First Advent. Nah, um, di dalam perjalanan kita menuju kepada Christmas, saya bawa kita untuk berjalan bersama-sama untuk mengikuti dan mempelajari, mendengar tentang uh, 5 korban persembahan di dalam buku Imamat, ya, the 5 sacrifices in the book of Leviticus. Dan apa yang kita sedang lakukan adalah untuk melihat Yesus di dalam setiap persembahan. Dan minggu lalu kita sudah menyentuh tentang korban penebus salah. Ya, malam ini kita akan lihat korban penebus dosa. Alright. Jadi saya mau tunjukkan kembali lagi di dalam buku Imamat dari pasal 1 sehingga pasal 5. Setiap pasal itu diberikan suatu instruksi atau instruction, ya, satu perintah bagaimana mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan di dalam setiap pasal adalah setiap persembahan. Dan kita lihat di dalam pasal 1 buku Imamat, persembahan yang pertama dipanggil olah, ya. Olah atau diolah, yaitu korban bakaran. Alright? Korban bakaran. Olah. Korban bakaran ini dipanggil korban bakaran karena binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan itu sama ada lembu, kambing domba jantan dibakar sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti kita akan sampai ke situ. Alright? Yang kedua disebut minka. Minka itu adalah korban sajian. Dipanggil ini korban tanpa darah atau the bloodless sacrifice. Korban tanpa darah. Yang ketiga dipanggil the shalamin atau the shalem. Maksudnya korban keselamatan dalam buku Imamat bahasa Indonesia. Tapi saya pikir yang lebih tepat adalah korban pendamaian. The peace offering. The peace offering. Alright. Yang keempat yang kita akan lihat malam ini dipanggil the hatat atau the hata'a. Dipanggil the sin offering atau korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa. Dan yang kelima, dia disebut the asham. Asham yaitu korban penebus salah. Karena kita semua telah bersalah. Nah, di dalam pengajaran para rabai, orang Yahudi, mereka sebutkan bahawa korban ini dimulakan daripada yang terakhir, Imamat pasal 5, yaitu korban penebus salah. Ya, kita bukan bermula dari korban bakaran. Karena korban bakaran itu berbicara tentang dedikasi, komitmen sepenuh kehidupan kita di dalam menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita pikirkan, memang kita tidak boleh menyembah Tuhan kalau dosa kita, pelanggaran kita itu belum diselesaikan, belum diampuni. Jadi kita harus bermula dari yang akhir pasal 5, yaitu asham atau korban penebus salah. Dan para rabai juga berkata bahawa kenapa Tuhan memberikan itu korban bakaran yang pertama di pasal 1, karena Tuhan melihat dari atas, dari sorga ke bumi. Malahan kita haruslah mendekat kepada Tuhan dari bumi ke sorga. Katakan amin. Jadi karena kita bermula dari bawah melihat ke sorga, kita bermula di Asyam. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa ada korban penebus salah. Itu pelanggaran kita. Kita melanggar perintah Tuhan secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja ataupun sengaja. Jadi itu pelanggaran perintah Tuhan dipanggil Asyam. Dan kita bersalah. Dan sebenarnya kita semua telah bersalah. Roma 3:23. Kita bersalah di hadapan Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan bukan karena
apa yang kita lakukan, tapi karena dosa Adam, kita telah melanggar perintah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, itu sudah diselesaikan. Kita harus membawa suatu korban kambing domba jantan atau the ram sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Kalau miskin kita bawa ya merpati, atau kalau miskin lagi kita bawa segenggam tepung kepada Tuhan untuk dipersembahkan untuk menghapus kesalahan kita atau pelanggaran kita. Malam ini kita lihat di Hatha atau Hatha'a, dipanggil sin offering atau korban penebus salah. Korban penebus dosa. Korban penebus salah, Imamat 5, dia dia membereskan pelanggaran kita, terutamanya berhubung dengan perbuatan kita, kesalahan kita, apa yang kita perbuat. Jadi kita harus membayar kembali, malahan menambahkan lagi 20% untuk membayar pelanggaran kita dan kerusakan yang telah kita lakukan terhadap Tuhan ataupun sesama kita. Itu adalah korban penebus salah. Ya, tapi di dalam korban penebus dosa, ya, korban penebus salah lain, korban penebus dosa itu lain. Korban penebus dosa itu dia berhubung dengan dosa yang kita terima, ya. Memang dia kata juga dengan tidak sengaja, karena kita semua telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 berbicara tentang ini. Dosa yang kita tidak lakukan. Biar saya baca. Roma 3:23 katanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Mungkin ada orang yang berkata, saya tidak berbuat dosa. Saya lahir dari keluarga yang baik. Kami ini orang baik-baik. Kami ini orang yang sopan santun. Kenapa dikatakan semua orang telah berbuat dosa? Semua orang telah berbuat dosa karena kejatuhan Adam dan Hawa. Dan karena manusia itu berada di dalam rahim mereka, jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Setiap orang yang lahir di dalam dunia ini dilahirkan di dalam dosa. Jadi karena semua orang dilahirkan di dalam dosa, kita memerlukan korban penebus dosa. Korban penebus dosa. Di dalam Imamat 4 ini ada 35 ayat-ayat. Kita tidak akan membaca semuanya karena waktu. Saya hanya ambil petikan-petikan yang saya mau kongsikan malam ini, terutamanya dari ayat 3 hingga 12. Nah, di dalam korban penebus dosa ini dipanggil the sweet savor offering, persembahan wangian. Bukan penebus dosa, tapi offering yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, itu dipanggil korban wangian. Tetapi korban penebus dosa dan korban penebus salah yang keempat dan kelima ini dipanggil bukan korban wangian. Ya, karena di sini banyak darah, disembelih dan semuanya. Kalau kita pergi ke tempat penyembelihan binatang itu, ya, kita bukan cium bau yang wangi, tapi kita cium bau yang lain karena darah banyak, ya, disembelih, dipotong. Jadi kita coba saja pergi ke pasar, ya, kita akan tahu apa macam bau dia. Ya, jadi ini adalah korban, bukan korban wangian, ya. Dan sebenarnya kita harus mengerti dan paham apa yang Yesus telah lakukan bagi kita sebagai korban penebus dosa. Setiap korban ini sebenarnya menunjuk kita kepada Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Yesus berada di dalam setiap korban persembahan ini. Dan inilah yang kita mau lihat, ya, karena kita akan merayakan Christmas lagi. Banyak orang hari ini merayakan Christmas karena
Mereka suka perayaan, berkumpul bersama keluarga, ya. Ada yang merayakan dengan banyak makanan, ada yang banyak minuman. Saya pasti banyak juga yang mabuk-mabuk, ya, pesta pora dan sebenarnya karena katanya Christmas. Jadi orang bilang, "Oh, happy Christmas, selamat hari Christmas, selamat hari Natal," dan semuanya happy, tapi tidak ada apa-apa yang berubah dalam hidup mereka, ya. Jadi kita perlu mengerti Christmas itu apa. Christmas itu adalah Yesus. Christmas itu bukan Santa Claus. Memanglah anak-anak kecil itu, ya, mereka rasa excited, mereka gairah, oh Christmas ada Santa Claus, mereka cari stocking, kalau boleh stocking yang besar-besar panjang karena Santa Claus datang mau bawa hadiah hari Christmas. Tapi semuanya itu hela dan bohong semuanya, tidak ada. Tidak ada. Dulu saya kecil-kecil pun pernah buat itu. Letakkan berapa stocking gantung di luar rumah. Sampai pagi, lihat tak ada juga hadiah. Santa Claus bohong, Santa Claus bohong. Haleluya. Christmas bukan Santa Claus, saudara-saudara. Saya dorong ya, saudara-saudara, kalau kita ini anak Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan, Alkitab, ajarlah anak-anak kita hari ini, ajarlah mereka bahwa Christmas itu bukan Santa Claus. Amen. Ini sudah waktunya untuk kita mengajar generasi yang baru untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenaran. Christmas bukan Santa Claus. Christmas bukan Christmas tree. Bukan pokok Christmas, saudara-saudara. Walaupun pokok Christmas itu kelihatan cantik, dengan lampu-lampu berkelipan, dengan dekorasi-dekorasi digantung-gantung di pokok Christmas, diletakkan lagi seperti salju, seperti ais, ya, diletakkan dengan banyak warna-warni. Tapi Christmas bukan tentang pokok Christmas, saudara-saudara. Haleluya. Nah, mungkin ada yang tak suka kalau saya kongsikan seperti ini, tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi kalau kamu mau letakkan pokok Christmas di rumah, saudara-saudara, saya tidak ada masalah. I have no problem with that. Kamu mau mendekorasi rumah dengan pokok Christmas yang besar pun sampai lepas atap rumah pun tak apa-apa. Alright? Tapi kenal kebenaran. Saya kongsikan saja sebagai pribadi karena saya pelajari sejarah gereja, saya pelajari firman Tuhan. Dan sekarang saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan bahwa Christmas bukan Santa Claus, Christmas bukan pokok Christmas. Saudara-saudara, sudah berapa tahun, banyak tahun sudah saya tidak ada Santa Claus. Saya tidak ada Santa Claus di gereja. Saya tidak ada Santa Claus di rumah kalau hari Christmas. Dan saya memang tidak pasang pokok Christmas di gereja dan tidak pasang pokok Christmas di rumah. Mungkin orang lain buat tidak apa-apa. Tapi bagi saya, karena saya tahu kebenaran, dari mana datangnya pokok Christmas? Apa maksudnya pokok Christmas pada sejarah, di dalam sejarah gereja atau sejarah dunia? Bukan Christmas. Itu hanya diselit-selitkan di dalam tradisi orang Kristen, tradisi gereja, supaya hari Christmas itu kelihatan seperti lively, seperti menarik. Wah, semua orang. Ya bayangkan, orang yang jual pokok Christmas itu, dia jadi beruntung, saudara. Orang yang buat Santa Claus dia jual, beruntung, saudara. Digantung-gantung, ya, lihat di supermarket, di kedai semua, itu dijual, saudara. Masakan kalau Yesus dijual-jual di supermarket, pasti tak ada orang beli. Tapi kalau Santa Claus orang beli, saudara. Haleluya. Sudah waktunya untuk kita lihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan ajarlah anak-anak kita untuk menjadi generasi yang baru, generasi yang luar biasa, generasi yang berpegang kepada firman Tuhan. Mereka tahu bahwa Christmas itu adalah tentang Yesus Kristus yang Tuhan utus ke dalam dunia ini karena dia mengasihi dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Inilah 5 persembahan, korban persembahan di dalam buku Imamat. Yesus adalah penebus salah kita. Yesus adalah penebus dosa kita yang menghapus dosa dunia. Katakan amin. Haleluya. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, sewaktu murid-murid Yohanes Pembaptis melihat Yesus, lalu Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada mereka, katanya, lihatlah
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah sebabnya Christmas. Kita datang ke gereja 24 malam Natal, the Christmas Eve, untuk mendengar message Christmas, mendengar firman Tuhan. Tapi berapa banyakkah orang di dalam malam Natal itu benar-benar terima firman Tuhan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dia, untuk menghapus dosa di dalam kehidupan dia. Jadi banyak orang selepas hari 24 Natal, 24 malam Natal, selepas pergi sembahyang, pergi gereja, pulang mereka berpesta pora sampai mabuk-mabuk. Message tak ada. Hidup tak berubah. Saudara-saudara, saya diselamatkan pada malam Natal. I was saved during the Christmas Eve. Sewaktu saya umur, kalau saya tidak silap, saya umur 16 tahun. 16 years old. Dan bayangkan saudara, itu adalah waktu pertama kali saya masuk gereja. Umur 16 tahun. Karena saya takut gereja. Karena banyak orang berkata, kalau gereja itu malam-malam ada puntianak, ada hantu toyol, ada jin, ada hantu di dalam gereja setiap malam. Dululah orang-orang cakap dulu. Jadi setiap kali kita lewat gereja, takut saya. Ini takut tempat yang buat kita takut. Hanya umur 16 tahun saya masuk gereja. Pertama kali malam Natal, saya duduk di belakang sekali karena malu. Dan saya mendengar firman Tuhan pertama kali diberitakan. Dan di situ waktu firman itu diberitakan, saya berkata dalam hati saya mula percaya Tuhan. Saya kata, Tuhan, Yesus, saya perlukan Engkau dalam hidupku. Hidup saya berubah selepas malam Natal itu, saudara-saudara. Itulah saya mau kongsikan ini kepada kita supaya kita mengalami hal yang sama. Biarlah musim Christmas atau hari Christmas ini membawa suatu mujizat keselamatan yang besar di dalam kehidupan saudara-saudara. Katakan amin. Ya. Supaya kita berubah. Dan kita melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan dengan cara yang betul. Bukan hanya saja mengikuti tradisi gereja, tradisi kekristenan. Tidak, saudara. Tapi mengalami sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, saya baca sedikit Imamat 4 ayat 1 dan 2. Saya dorong kita untuk baca buku Imamat pasal 1 hingga 5 atau pasal 1 hingga 7 setiap minggu supaya kalau kita ikuti kebaktian, karena saya tidak boleh baca semuanya. Jadi saya hanya kutip dan kongsikan kepada kita. Dan kalau saya kongsikan seperti ini, saudara boleh ingat kembali apa yang dibaca. Ini apa dia, ini apa dia, ini apa dia. Ya, karena kita tidak boleh baca semuanya karena waktu. Ya, saya sudah 20 menit pun sudah waktu berjalan. Saya masih dalam introduksi. Tapi saudara-saudara, dalam buku Imamat 4 ayat 1 dan 2, katanya Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila seseorang tidak sengaja tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah itu daripadanya. Ya. Ayat 3, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan, bullock bahasa Inggris, lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Ayat 5, imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu
pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bahagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Alright. Mungkin saya sambung ayat 8. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban pembakaran. Sambung lagi ayat 11, 12. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, yaitu taiknya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Haleluya. Nah, kita kembali di ayat 1 dan 2. Korban penghapus dosa. Nah, korban penghapus dosa ini, I'm jumping here and there, so di dalam buku Imamat pasal 4 ini, korban penghapus dosa ini ada disebutkan 4 kategori orang. Yang pertama, imam. Para imam yang berdosa dipanggil Kohen dari ayat 3 hingga 12. Yang kedua, bangsa Israel sendiri ayat 13 hingga ayat 21. Yang ketiga, pemimpin. Ya, pemimpinnya, the rulers, dipanggil nasi dari ayat 22 hingga 26. Dan yang keempat, orang Israel sendiri, common people, ya, ayat 27 hingga 25. Ini bermaksud bahwa setiap lapisan orang, setiap lapisan masyarakat berbuat dosa. Katakan amin. Nah, cara persembahan dia, korban persembahan ini sama semuanya. Jadi kita hanya ambil contoh daripada seorang imam yang berbuat dosa atau berdosa dengan tidak sengaja dari ayat 3 hingga 12. 3 hingga 12. Katanya imam ini kalau dia dengan tidak sengaja berbuat dosa. Nah, saya mau kita lihat perkataan itu, tidak sengaja berbuat dosa. Ya. Katanya, katakanlah kepada orang Israel, ayat 2, apabila seseorang tidak sengaja berbuat dosa dalam satu hal. No, itu ayat 2. Ayat 3, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi. Imam yang diurapi. Katanya, jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi. Saudara-saudara, berbicara tentang imam yang diurapi ataupun pemimpin. Hari ini, pemimpin-pemimpin, pastor-pastor, ya, deacon-deacon, penatua-penatua, orang yang menjadi pemimpin di dalam rumah Tuhan. Jikalau orang itu yang diurapi, imam yang diurapi berbuat dosa. Saudara-saudara, saya mau jelaskan sedikit hanya sebagai peringatan kepada kita. Jangan disangka pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan itu orang yang terlalu tinggi dan ya besar sehingga tak boleh berbuat dosa. Jangan kita pandang mereka bahwa mereka ini orang kebal, orang kudus. Memang orang kudus pun, tapi orang kebal yang tidak berbuat dosa. Kita harus ingat mereka adalah manusia biasa yang ditunjuk Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Katanya yang diurapi, imam yang diurapi. Karena pengurapan itu adalah Tuhan telah memilih, Tuhan telah menunjuk, Tuhan telah memanggil. Itulah dia diurapi. Dia diurapi. Tapi tidak bermaksud kalau dia dipanggil, dia diurapi, wah boleh tiup-tiup orang jatuh, boleh ya tampiling-tampiling orang jatuh, boleh buang-buang
dasi, orang jatuh. Tidak bermaksud dia orang yang kebal dan tidak berbuat dosa. Di sini firman Tuhan berkata, imam yang diurapi boleh berbuat dosa. Haleluya. Itu hanya sebagai satu peringatan. Dan katanya kalau imam ini berbuat dosa, kalau bangsa Israel berbuat dosa, kalau pemimpin itu berbuat dosa, kalau seorang individu orang Israel berbuat dosa, ini dia harus lakukan. Dia harus membawa suatu lembu jantan, ya, kepada Tuhan, ya, lembu jantan muda yang tidak bercela di ayat 3 sebagai korban penghapus dosa. Nah, lembu jantan muda yang tidak bercela, ya, kita ini menunjuk kepada Yesus. Ini adalah simbol tentang Tuhan Yesus. Yesus adalah korban penghapus dosa kita. Yesus adalah lembu jantan muda yang tak bercela di sini. Dia tak bercela karena itu melambangkan kehidupan Yesus bagi kita, saudara-saudara. Haleluya. Sangat penting sekali. Jadi sesudah itu, di ayat 3, dia mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan muda dan tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dia bawa lembu itu ke pintu perkemahan ke hadapan Tuhan, lalu harus dia meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, katanya dia bawa lembu jantan muda itu yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dan setelah dia bawa, dia tumpang tangan di atas kepala lembu itu. Itu suatu simbol transfer, ya, dosa orang yang dia telah lakukan itu, dosanya itu dia transfer, pindahkan kepada lembu jantan muda itu. Transfer. Dan katanya sesudah dia tumpang tangan ke atas kepala lembu itu, dia sembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, yang menyembelih lembu itu bukan imam yang mengatur dia, tapi si pesala ini. Si pesala bawa lembu itu, si pesala tumpang tangan ke atas kepala lembu itu, si pesala menyembelih lembu itu. Kalau kita tanya soalan, siapakah yang membunuh Tuhan Yesus? Katanya, oh, orang Yahudi. Yang membunuh Yesus, orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi, karena mereka lah yang membawa Yesus kepada Pilatus. Ada yang mengatakan, oh, orang Roma, karena pada waktu itu hanya orang Roma saja yang boleh menghukum mati seseorang. Orang Yahudi tidak ada hak dan kuasa untuk menghukum mati seseorang. Hanya Roma saja. Itulah disalibkan. Itu hukuman mati orang Roma. Tapi saudara-saudara, sebenarnya ini simbol. Si pesala itu bawa lembu, si pesala itu tumpang tangan di atas kepala lembu itu, dan si pesala itu menyembelih lembu itu. Saudara-saudara, yang membunuh Yesus bukanlah orang Yahudi. Yang membunuh Yesus bukanlah orang Roma. Yang membunuh Yesus adalah kamu dan saya sewaktu kita hidup di dalam dosa. Karena dosa kita, Yesus telah mati. Karena dosa kita, Yesus mengangkat salib. Karena dosa kita, Yesus disalibkan. Karena dosa kita, Yesus telah dipaku di kayu salib. Karena dosa kita, Yesus telah dimahkotakan mahkota duri. Karena dosa kita, Yesus telah dicambuk. Karena dosa kita, Yesus telah dicucuk lembing di sisinya. Karena dosa kita, Yesus telah mati. Kita yang membunuh Yesus karena dosa kita. Saudara-saudara, dan darah itu, ayat 5 dan 6, kita sudah baca tadi, imam mengambil darah lembu itu, lalu dia memercikan 7 kali, ya, yang selebihnya dia sapu kepada tanduk-tanduk korban bakaran, di atas mezbah korban bakaran, yang selebihnya dia tuang di, ya, bahagian tepi mezbah bakaran. Darah itu dibawa ke altar Tuhan sebagai persembahan.
Haleluya. Dan ayat 8 dan 9 katanya, lemak-lemak yang menyelubungi isi perut, segala lemak melekat pada isi perut, kedua buah pinggang, dan lemak yang melekat padanya. Lemak-lemak ini saudara, ini berbicara tentang yang terbaik itu milik Tuhan. Jadi itu diambil, lemak-lemaknya, buah pinggangnya, yang lemak yang melekatnya di sana, diambil dan dibakar semuanya di atas mezbah korban bakaran untuk Tuhan. Ya, berbicara tentang yang terbaik itu milik Tuhan. Dan Tuhan terima itu. Saya pikir hari Christmas ini saudara-saudara, kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita beri yang terbaik. Amin. Dan saya percaya yang terbaik itu sebenarnya hati kita. Kalau kita boleh memberikan hati kita kepada Tuhan, menyerah, bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seluruh hati kita kepada Tuhan, itulah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Katakan amin. Dan seterusnya di ayat 11 dan 12. Katanya, adapun kulit lembu jantan itu segala dagingnya, beserta kepalanya dan betisnya, isi perutnya dan kotorannya. Ada 6 bahagian di sini. Dalam bahasa Inggris ada 6 bahagiannya. Mungkin segala isi perutnya dan kotorannya itu disatukan. Dibawa ini ke luar kemah. Ya, di luar kemah dan dibakar di luar kemah, di tempat di mana abu-abu itu dibuang. Nah, sedikit pengertian di sini tentang hal-hal ini. Yang pertama, kulit. Kulit itu berbicara dosa-dosa luaran yang kita lakukan. Ya. Kelakuan kita dan semua yang kita perbuat, dosa-dosa itu. Daging berbicara tentang dosa dari dalam. Dosa dari dalam kita. Kepala itu berbicara tentang dosa pemikiran. Ya, kepala. Betis itu berbicara tentang dosa kelakuan kita. Dosa cara hidup kita. Our walk. Our actions. Dan segala isinya atau perutnya berbicara tentang motif, dosa motif kita. Dosa-dosa motif. Itu harus dibakar semuanya. Dan kotorannya berbicara tentang kekotoran, kenajisan kehidupan kita. Semuanya dibakar keluar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah korban penebus dosa kita. Disembelih karena dosa kita dan semuanya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penebus dosa. Ya, yang berhubung dengan dosa yang kita miliki, terima karena dosa Adam. Itu adalah the nature of sin, dosa manusia. Itulah sewaktu Yesus datang, firman Tuhan berkata, katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau di dalam perjanjian lama ini, kita lihat korban penghapus dosa itu dipanggil atonement, maksudnya dia menutupi, to cover. Bahasa Ibrani kofar. Jadi setiap kali dia mempersembahkan korban penghapus dosa ini, dia dosanya diampuni, dosanya ditutup. Di cover. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus datang, dia bukan hanya jadi korban penghapus dosa yang menutupi dosa kita, tetapi Yesus, Yohanes 1:29, menghapus dosa dunia. Itulah sebab pentingnya kita datang kepada Yesus. Di dalam Christmas ini, kita datang kepada Yesus. Saudara-saudara, saya tahu banyak kita memang orang Kristen, kita lahir dalam keluarga Kristen, kita sudah bertahun-tahun orang Kristen, tapi saya mau mendorong kita saudara-saudara, biarlah Christmas ini menjadi suatu titik perubahan, suatu permulaan yang baru dengan kita bertobat, datang kepada Yesus sebagai korban penebus salah, menghapus segala dosa kita, dan kita diselamatkan, dibebaskan, menghidupi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ibrani 13 ayat 10.
Ibrani ayat 13 ayat 10, 11, 12. Katanya kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. 11, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Firman Tuhan jelas. Kita pergi kepada Yesus. Pergi kepadanya. Yesuslah yang kita perlu. Dialah sebabnya kenapa kita ada Christmas hari ini. Dialah sebenarnya message Christmas. Dialah sebenarnya center atau pusatnya perayaan Christmas, saudara-saudara. Tidak salah kita bersukacita dan dengan keluarga, makan besar dan semuanya. Tapi janganlah kita lupa bahwa Yesus adalah korban penghapus dosa kita. Segala kehinaan yang dia lalui, segala penganiayaan, kesengsaraan yang dia lalui adalah untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya benar-benar berdoa dan mendorong kita mengharapkan bahwa mujizat keselamatan yang sebenar akan terjadi dalam hidup saudara-saudara di musim Christmas ini. Sehingga saudara akan menjadi orang yang baru di tahun yang baru yang akan datang. Saudara-saudara, kita tidak boleh mengharapkan Tuhan memberkati kita dan bekerja melakukan mujizat dalam hidup kita kalau kita tidak ditebus dari dosa kita, tidak diampuni dari segala kesalahan, pelanggaran dan dosa kita, saudara-saudara. Saya berdoa saudara-saudara akan merenungkan ini dan berdoa, menyerahkan hati Anda kepada Tuhan Yesus, sehingga saudara-saudara mengalami keselamatan yang benar. Tuhan memberkati, dan saya berdoa ini memberkati Anda, mengajar kita, dan membuatkan kita merenungkan hidup kita sehingga kita berubah. Terimalah Tuhan Yesus, terimalah keselamatan Yesus dalam hidup Anda, dan biarlah kita berubah karena pekerjaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu malam ini mengajar kami tentang Yesus adalah korban penebus dosa kami. Tuhan, kamilah yang telah membunuh Yesus. Kamilah yang telah menyalibkan Yesus karena dosa kami. Yesus telah mati bagi dosa kami sebagai korban penebus dosa. Kami mau bersyukur kepada Tuhan seperti Ibrani 13:10 mengatakan, pergilah kepadanya di luar kemah dan menanggung segala kehinaannya. Tuhan, kami datang kepada Yesus. Kami undang Yesus dalam hidup kami. Kami mau terima Yesus. Dan kami mau terima dan mengalami mujizat keselamatan di dalam Tuhan Yesus pada musim Christmas ini. Jadikan kami baru. Jadikan kami kudus. Jadikan kami bebas dari segala dosa. Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Shalom.